Novel Evolusi Dewa Part 28. Edisi ke-271 hingga 280. Cerita dilanjut bersama Surah Serak. Melihat Lin Haotian hendak memulai, wajah Liu Xiyu memerah dan dia tampak sangat cantik. Tidak bisakah kita saling menyentuh badan masing-masing? Dia menggigit bibir merahnya dan berbisik dengan nada malu. Tidak, Lin Haotian berkata dengan tegas, tampak sangat tidak puas dengan kesombongan wanita itu. Bagaimanapun, dia menyelamatkannya, dan itu sudah merupakan tanda terima kasih. Pada saat ini, mengapa kita masih harus memperhatikan prinsip kontak fisik antara pria dan wanita? Di mana energi jahat itu dalam badanmu? Wajah Lin Haotian menjadi gelap dan dia berkata dengan acuh tak acuh, cepatlah, aku akan menelannya sekarang. Mendengar penyangkalan Lin Haotian, Liu Xiyu jelas tercengang. Seketika dia merasa malu, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk langsung ke arah dadanya yang montok, lalu berkata dengan genit, di sini. Mendengar ini, Lin Haotian mengalihkan pandangannya dan menatap ke tempat yang ditunjuk Liu Xiyu. Ekspresinya yang awalnya acuh tak acuh, mau tak mau berubah menjadi sedikit aneh. Ini benar-benar suatu kesejahteraan. Selain itu, kamu harus menghilangkan penghalang spiritual agar kekuatan mentalku dapat mendeteksi pergerakan roh jahat kapan saja. Lin Haotian sama sekali tidak merasa malu, dan melanjutkan, kalau tidak, jika kekuatan melahap tidak terkontrol dengan baik, jangan salahkan aku jika aku secara tidak sengaja menyakitimu. Perkataan ini sontak membuat alis indah Liu Xiyu mengernyit sedikit. Kekuatan mental tidak kasat mata dan tidak berwujud dan dapat menembus banyak hal. Jika dia menyingkirkan penghalang spiritual di badannya dan membiarkan Lin Haotian memindainya dengan kekuatan mentalnya, maka sama saja jika dia tidak mengenakan sehelai benang pun. Saat itu, seluruh badannya sepenuhnya hadir dalam persepsi Lin Haotian. Indera mental semacam itu jauh lebih detail daripada penglihatan, bahkan jumlah helaian rambutnya pun dapat terlihat jelas. Meskipun dalam hatinya dia tidak mau, sebagai seorang seniman bela diri, dia secara alami memahami niat Lin Haotian. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak metode ini. Baiklah, tapi sebaiknya kau berperilaku baik saat menggunakan kekuatan mentalmu untuk mendeteksinya. Setelah berkata demikian, Liu Xiyu memejamkan matanya seakan-akan telah pasrah dengan nasibnya dan langsung melepaskan penghalang kekuatan spiritual dari badannya. Berdengung, Lin Haotian mengabaikannya, dan kekuatan mentalnya yang dahsyat menyebar, langsung menyelimuti Liu Xiyu di depannya. Saat berikutnya, sosok yang hampir sempurna tiba-tiba muncul di benak Lin Haotian. Sensasi seperti 3D ini jauh lebih merangsang daripada penglihatan dengan mata telanjang. Tentu saja, dengan gagasan untuk menyembuhkan luka-lukaannya, Lin Haotian tidak mengaguminya dengan rakus, dan segera mengunci energi jahat di badan Liu Xiyu. Sebagian besar energi memang terpusat di dadanya. Tanpa penundaan, Lin Haotian mengulurkan tangannya dan menekannya langsung ke badan Liu Xiyu, memeluknya erat-erat. Segera setelah itu, pusaran hitam di telapak tangan Lin Haotian tiba-tiba meledak dengan kekuatan melahap yang dahsyat. Sentuhan ini membuat badan Liu Xiyu sedikit gemetar. Meskipun ekspresinya tetap tenang, ketegangan dan rasa malu di hatinya menjadi semakin kuat. Waktu berlalu setiap detik, Liu Xiyu sangat menderita. Dia dapat dengan jelas merasakan aura jahat itu menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi telapak tangan yang menekan dadanya juga sangat panas. Perasaan aneh ini membuatnya merasa malu dan cemas, dan dia hanya bisa berdoa agar energi jahat di badannya segera disedot oleh Lin Haotian. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi selanjutnya. Ledakan. Saat Lin Haotian menyerap sisa energi jahat, energi itu melonjak dan benar-benar menciptakan pusaran cahaya spiritual di badan Liu Xiyu, yang secara langsung mengubah pakaiannya menjadi abu. Bahkan telapak tangan Lin Haotian terpental kembali karena guncangan itu. Keduanya langsung telanjang saling berhadapan. Suasananya tampak menjadi sedikit tenang. Kemudian, ketika Liu Xiyu bereaksi, wajah cantiknya memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Baru saja, meskipun bagian sensitifnya ditekan oleh Lin Haotian, setidaknya ada lapisan pakaian yang memisahkannya. Tapi sekarang, potongan daun ara ini telah menghilang, dan sepenuhnya terekspos di bawah mata Lin Haotian. Momen ini benar-benar pengalaman yang paling tak terlupakan dalam hidupnya. Melihat ini, Lin Haotian sedikit tertegun dan menatap Liu Xiyu dengan mata menyala-nyala. Jelas saja dia agak tidak terduga dengan situasi ini.
Jangan lihat. Liu Xiu tiba-tiba panik dan tidak tahu di mana harus melindungi tangannya. Meskipun kekuatannya sebanding dengan seorang suci, dia begitu cemas hingga hampir menangis. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tertawa diam-diam, tetapi dia tidak menambah hinaan atas lukaannya. Ambil dan pakailah. Dia kemudian mengeluarkan mantel hitam dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Di bawah kendali energi spiritual, mantel itu terbuka dan perlahan jatuh ke badan Liu Xiu. Ukurannya pas, menutupi seluruh badan Liu Xiu yang menawan. Tindakan ini sedikit menenangkan keadaan paniknya. Suara mendesing. Seketika dia mengangkat tangan gioknya, dan teratai api itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah dan menyerbu. Saat energi itu melonjak, ia langsung membentuk tirai api yang menyelimutinya. Tak lama kemudian, terdengar suara gemerisik samar, dan Liu Xiu terlihat berpakaian rapi dan berjalan keluar perlahan. Pada saat ini, ekspresinya telah kembali tenang, dan tidak ada jejak kepanikan yang baru saja ditunjukkannya. Terima kasih. Liu Xiu membuka sedikit bibir merahnya, dengan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Namun, masih ada rasa malu yang sulit disembunyikan dalam senyuman itu. Itu hanya sepotong kue. Lin Haotian tersenyum kembali tanpa ada niat mencari pujian. Melihat reaksi Lin Haotian, Liu Xiu sedikit terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lagi. Tanpa disadari, dia memiliki kesan yang lebih baik terhadap Lin Haotian. Lagi pula, dia mampu tetap tidak tergerak oleh keindahan dalam situasi sebelumnya. Berapa banyak pria di dunia yang dapat melakukan ini? Pada saat ini, Lin Haotian tidak berniat mencoba mencari tahu pikiran Liu Xiu, dan mengalihkan perhatiannya ke pusaran hitam di telapak tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam pusaran hitam itu, ada dua fluktuasi energi yang sangat kuat. Tidak diragukan lagi ini adalah Yang Gangqi dan Yin Saki yang ditelannya. Jika dia menyerap dan menyempurnakannya secara menyeluruh, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun saat ini, tampaknya hal itu tidak cocok. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan pusaran hitam itu tiba-tiba menghilang ke telapak tangannya dan tersegel di titik akupuntur dantian. Apa fungsi kekuatan Yin dan Yang ini? Setelah menyimpannya dengan benar, Lin Haotian mengalihkan pandangannya ke Liu Xiu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Liu Xiu sedikit terkejut, seolah-olah dia sedikit terkejut dengan ketidaktahuan Lin Haotian. Lagi pula, Lin Haotian baru saja berjuang keras, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu apa efeknya. Di dunia seni bela diri, ada dua jenis prajurit dan penyihir. Liu Xiu tidak menyembunyikan kekurangannya dan menjelaskan, para prajurit berfokus pada kekuatan spiritual, sementara para penyihir mengembangkan kekuatan mental. Meskipun lebih mudah untuk mengolah kedua energi ini secara terpisah, keduanya sangat penting dalam mencapai tingkat kedua dari domain suci di tahap selanjutnya. Mendengar ini, ekspresi Lin Haotian sedikit tersentuh. Tingkat kedua dari alam suci. Mungkinkah di tanah suci, ada banyak tingkatan kultivasi seni bela diri? Bingung, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa maksudmu? Melihat ekspresi bingung Lin Haotian, ada sedikit senyum di bibir Liu Xiu, tanpa ejekan apapun. Seperti yang kita semua tahu, apakah itu seorang prajurit atau penyihir, kultivasinya terbagi menjadi 9 tingkatan. Dia merenung sejenak lalu melanjutkan, di luar tingkat ke-9 adalah alam suci. Namun, di dunia seni bela diri, hanya dengan menerobos alam suci, seseorang dapat benar-benar melangkah ke ambang dunia seni bela diri. Dan latihan kita sebagai prajurit bukan hanya untuk menjadi lebih kuat. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengintip hukum langit dan bumi dan berjuang demi kehidupan bersama surga. Pada titik ini, suara Liu Xiu berhenti sebentar, seolah memberi Lin Haotian waktu untuk mencerna. Melawan surga. Mendengar kalimat terakhir, mata Lin Haotian berkedip, dan dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Perasaan kabur itu sangat aneh, tetapi sulit untuk dipahami sekaligus. Sebab, menurut pemahamannya sebelumnya, tujuan berlatih bela diri itu sangat murni. Teruslah menjadi lebih kuat dan hancurkan semua jenis musuh yang Anda hadapi. Sekarang setelah saya pikirkan lagi, itu sungguh memiliki makna yang mendalam. Di tanah suci, ada berapa tingkatan? Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan rendah hati. Mendengar ini, Liu Xiu sedikit terkejut, menatap Lin Haotian,
dan bertanya dengan bingung, bukankah gurumu di akademi memberitahumu tentang ini? Ya, Lin Haotian menggelengkan kepalanya. Bahkan di hadapan wanita cantik, dia tidak berpura-pura keren. Meskipun saya tidak banyak berbicara dengan Liu Xiyu kali ini, saya merasa bahwa tingkat pengetahuan seni bela diri jelas lebih tinggi daripada apa yang pernah saya pelajari sebelumnya. Meskipun dia telah memperoleh bayi roh domain suci di makam kuno di pegunungan Warcraft lebih dari 2 tahun yang lalu, tidak akan sulit baginya untuk melampaui ke tingkat ke-9. Namun, pada saat ini, Lin Haotian merasa prosesnya tidak sesederhana itu. Lagi pula, sebuah bangunan yang menjulang tinggi dibangun dari bawah ke atas. Jika seseorang menggunakan metode penggantian satu hal dengan hal lain ini, dia dapat membangun tanah suci. Saya khawatir bukan saja fondasinya tidak kokoh, bahkan sangat mungkin mengarah pada kegagalan pengembangan seni bela diri di masa mendatang. Oleh karena itu, kebingungan ini menyebabkan Lin Haotian memiliki keinginan yang mendesak untuk memperoleh pengetahuan. Setelah mendengar jawaban Lin Haotian, Liu Xiyu sempat terkejut namun kemudian mengerti apa yang sedang terjadi. Ada beberapa universitas di benua langit. Namun, sebagian besar penguasa istana yang paling kuat berhenti pada tahap setengah langkah menuju wilayah suci. Belum lagi para instruktur yang belum melampaui tingkat kultivasi ke-9, hampir semuanya berada dalam keadaan kebingungan. Adapun Lin Haotian dan kelompoknya yang disebut jenius dari akademi, mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang belum memiliki pengetahuan bela diri di bidang tersebut. Liu Xiyu sama sekali tidak meremehkan hal ini. Sebaliknya, dia kembali memeriksa Lin Haotian yang ada di depannya. Berlatih seni bela diri di lingkungan seperti itu sebenarnya dapat memungkinkan seseorang tumbuh ke tingkat yang jauh melampaui orang biasa. Jika dia memiliki kesempatan untuk memasuki salah satu dari 9 sekte utama di masa depan, prestasinya akan tak terukur. Sambil berpikir dalam hatinya, kedua mata indah Liu Xiyu sedikit menyipit, menatap Lin Haotian dalam-dalam, lalu melanjutkan. Sebenarnya, wilayah suci terbagi menjadi 9 tingkat, dan 1 tingkat adalah dunia. Setiap kali kamu berhasil melewati 1 level, bukan hanya kekuatanmu yang akan meningkat, umurmu juga akan bertambah, dan bentuk badanmu akan mencapai evolusi yang hampir sempurna. Setelah mengatakan itu, mata indah Liu Xiyu sedikit berubah, dan dia melirik ke tempat Mahiyat itu sebelumnya berada, dan berkata, orang ini memiliki kekuatan Yin dan Yang. Kultivasinya sebelum kematiannya seharusnya telah mencapai alam Yin dan Yang dari tingkat ketiga dari domain suci. Mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Lin Haotian. Jelas dia tidak menyangka ada begitu banyak kerajaan di tanah suci. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak bisa tidak berpikir tentang orang suci pedang buta. Saya jadi bertanya-tanya, tingkat kesucian apa yang sudah dicapai orang tua itu sekarang? Kemudian dia berubah pikiran dan bertanya, apakah domain suci dengan badan bayi di dalam badan yang sudah maju? Liu Xiyu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, kau seharusnya berbicara tentang tingkat pertama dari domain suci, alam bayi roh, tingkat terendah. Mendengar ini, mulut Lin Haotian melengkung dengan senyum canggung. Tampaknya bayi roh dalam badannya hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki tanah suci. Tidak mengherankan tidak ada orang kuat dari tanah suci di tempat kejadian ketika makam kuno itu diburu untuk mencari harta karun di pegunungan Warcraft. Sekarang setelah saya pikirkan lagi, mereka sebenarnya meremehkan harta karun di sana. Ada juga bayi roh domain suci yang kuat dan lemah. Jika bayi roh dipadatkan dengan satu kekuatan spiritual atau kekuatan mental, maka ia termasuk tipe lemah. Liu Xiyu dapat melihat keinginan Lin Haotian untuk berlatih ilmu bela diri domain suci, dan dengan sabar menjelaskan, jika kekuatan spiritual dan kekuatan mental diolah bersama-sama dan dipadatkan menjadi bayi roh, energi domain suci yang terkandung di dalamnya niscaya akan jauh lebih kuat daripada energi bayi roh domain suci biasa. Dan kekuatan Yin dan Yang sebenarnya adalah inti dari kekuatan spiritual dan kekuatan mental. Jika Anda dapat menyerap dan memurnikan energi yang Anda peroleh sekarang, akan ada banyak manfaat. Pada titik ini, Liu Xiyu menatap Lin Haotian dengan penuh arti, dengan sedikit rasa iri di matanya. Kekuatannya saat ini adalah kekuatan setengah orang suci. Selama pikiran bergerak sedikit, seseorang dapat berubah menjadi bayi roh kapan saja dan naik ke alam suci. Namun, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia selalu memilih untuk menekan energi di badannya dan bahkan menyelinap ke medan perang kuno untuk mencari peluang. Namun, kali ini,
Lin Haotian mendapat kesempatan pertama, dan dia bahkan berutang budi padanya. Terima kasih telah memberitahuku. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Liu Xiyu, Lin Haotian mengangguk dengan tulus. Tampaknya seolah-olah dunia baru telah terbuka untuk pemahamannya tentang tanah suci seni bela diri. Terima kasih kembali. Liu Xiyu tersenyum lembut, namun bergumam dalam hatinya, siapa yang menyuruhku berutang padamu? Lagi pula, dengan kepribadiannya, dia tidak akan banyak bicara seperti hari ini, menjelaskan banyak pengetahuan tentang seni bela diri kepada Lin Haotian. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal seseorang yang bernama Yan? Pada saat ini, Liu Xiyu tiba-tiba berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, gelombang energi aneh menyebar dari tidak jauh. Keduanya menoleh untuk melihat, dan pupil mereka sedikit mengecil. Tetapi tidak jauh dari situ, saya melihat tirai cahaya redup melewati dinding dan bergerak ke arah saya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak diragukan lagi, ini adalah tirai cahaya yang menyusut dari medan perang kuno. Dengan kecepatan seperti ini, jika sebelumnya, Lin Haotian tidak akan khawatir sama sekali, bahkan jika dia berjalan, kecepatannya akan jauh lebih cepat dari ini. Namun sekarang, ada beberapa masalah. Hal ini karena posisi gerak tirai cahaya yang menyusut itu sebenarnya bergerak dari pintu keluar ruang bawah tanah. Dengan kata lain, pintu keluar sepenuhnya tertutup oleh tirai cahaya, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Tetapi ini adalah ruang bawah tanah, dikelilingi lumpur tebal, dan gagasan untuk menerobos tembok dan melarikan diri sama sekali mustahil. Layar cahaya ini hanya memiliki efek terbatas pada kontestan. Setelah beberapa saat linglung, Liu Xiyu tersenyum lega dan berkata, saya tidak memiliki tanda jimat apapun, jadi jangan khawatir. Mendengar ini, Lin Haotian terkejut. Dia menatap Liu Xiyu dan bertanya, kamu bukan peserta. Lalu bagaimana kamu bisa masuk? Itu rahasia. Liu Xiyu mengedipkan mata indahnya dan menunjukkan senyum jenaka. Lin Haotian tertegun, menatap penampilan Liu Xiyu yang ceria. Saat dia tersenyum, itu seperti pemandangan yang menakjubkan, sungguh indah. Lingkaran tirai cahaya yang mengecil ini memiliki efek melahap darah dan energi. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat memberikannya kepada Anda. Selamat tinggal. Sebelum Liu Xiyu bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Lin Haotian sudah bergegas keluar dan langsung menuju pintu keluar gua bawah tanah. Melihat Lin Haotian bergegas keluar dari altar, pasukan boneka jimat hitam segera menyerbu. Wus wus wus. Namun, pada saat berikutnya, lebih dari 100 klon iblis tiba-tiba terpecah di udara, secara langsung mengganggu target serangan banyak boneka jimat. Kamu cukup mampu. Mata indah Liu Xiyu sedikit menyipit saat dia melihat sosok muda yang berhasil lolos dari kepungan banyak boneka Fu, dengan sedikit senyum di bibirnya. Awalnya, dia berencana untuk memberi Lin Haotian tumpangan, tetapi dia tidak menyangka Lin Haotian akan begitu tegas dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sambil diam-diam menatap punggung Lin Haotian yang tenang, mata Liu Xiyu tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Tanpa ia sadari bahwa perpisahan dan kenangan ini akan menjadi kenangan yang terus menghantuinya di masa yang akan datang. Pada saat ini, Lin Haotian sedang menghadapi bahaya besar, jadi tidak ada waktu untuk romansa. Karena asal-usul Liu Xiyu misterius, Lin Haotian hanya bisa menyembunyikan hewan peliharaan sistem agar tidak ketahuan. Tombak bambu ungu di tangannya tiba-tiba digantikan oleh tongkat hitam Haotian. Ledakan. Dengan satu ayunan tongkat, semua boneka jimat yang menyerbu terlempar ke belakang oleh kekuatan dahsyat itu. Begitu saja, Lin Haotian berlari tak terkendali bak kuda liar di antara pasukan boneka jimat yang gelap, dan akhirnya mencapai pintu keluar gua bawah tanah dengan selamat. Berdengung. Saat dia menyerbu ke dalam tirai cahaya yang menyusut, badan Lin Haotian tiba-tiba bergetar. Dia jelas merasakan fluktuasi energi tak jelas yang terkandung dalam tirai cahaya, yang menyebabkan ki dan darah dalam badannya menguap pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan jika Lin Haotian menggunakan seni bela diri melahap, dia tidak akan mampu menahannya. Pada tingkat konsumsi ini, ia mungkin akan tersedot ke dalam mahiyat kering dan mahtei dalam waktu kurang dari 5 menit. Satu-satunya solusi sekarang adalah menemukan obat mujarab untuk menyehatkan darah. Oh, betul juga. Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Saat pikiran Lin Haotian berubah, sebuah ide terlintas dalam benaknya. Dulu sewaktu di hutan purba, aku memperoleh darah Ganoderma lucidum yang berumur ribuan tahun. Saya ingin menyimpannya untuk digunakan nanti,
Tetapi saya tidak menyangka benda itu akan berperan secepat itu. Pada saat itu, Lin Haotian meraih cincin penyimpanan, mengeluarkan Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun, lalu menggigitnya tanpa ragu-ragu. Ganoderma biasa memiliki rasa pahit dan tekstur mirip gabus, dan tidak akan rusak bahkan setelah dikunyah dalam waktu lama. Namun, ketika Anda menggigit Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun ini, rasanya seperti memakan daging dan darah. Rasanya lembut dan halus, dan gigitannya sangat menyegarkan. Ketika mengonsumsi Ganoderma lucidum, energi darah yang luar biasa kaya tiba-tiba keluar dari mulut, lalu mengalir deras ke dalam badan dan mengalir melalui setiap anggota badan dan tulang. Energi dan darah yang baru saja dikonsumsi Lin Haotian langsung terisi kembali. Dengan cara ini, Lin Haotian mengandalkan dukungan Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun untuk berlari cepat melalui labirin tangga batu. Saat berbelok di persimpangan tangga batu, sesosok badan kekar yang berlari dengan kecepatan yang sama tiba-tiba terlihat. Kakak ketiga, melihat ini, mata Lin Haotian berbinar dan dia memanggil. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Raimon. Namun saat ini, ia sedang memegang segenggam pil merah di tangannya, dan ia menelan satu pil setiap kali ia berlari pada jarak tertentu. Pil merah itu jelas juga pil untuk mengisi kembali ki dan darah. Bos! Mendengar suara Lin Haotian, Raimon tiba-tiba berbalik, dengan ekspresi terkejut di matanya. Mengapa kamu belum pergi? Lin Haotian mendekat, mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda menemui kesulitan? Tidak, Raimon menggelengkan kepalanya dan menyeringai, aku baru tahu kalau kamu mungkin belum pergi, jadi kupikir kamu menemui beberapa kesulitan, jadi aku tinggal di sini untuk mencarimu. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tertegun, dan perasaan hangat tiba-tiba membuncah dalam hatinya. Tanpa diduga, Raimon mempertaruhkan nyawanya untuk tinggal di sini dan mencarinya. Sebagai tanggapan, Lin Haotian tersenyum dan mengangguk. Tak perlu banyak bicara soal kasih sayang antar saudara saat ini, semuanya sudah tersirat. Bos, ini untukmu. Raimon mengeluarkan segenggam pil merah dari cincin penyimpanan lagi dan berkata, aku beruntung. Aku menemukan ruang alkimia di aula dan mengambil banyak pil darah. Tidak, aku punya ini. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh, mengangkat tangannya, dan mengeluarkan darah Ganoderma lucidum yang setengahnya telah digigitnya. Ini, Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun. Melihat ini, mata Raimon berbinar dan dia berkata dengan penuh pengetahuan. Terlalu sulit untuk menelan pil. Satu gigitan pil ini dapat membuat Anda tetap bertenaga selama beberapa menit. Lin Haotian tidak pelit dan langsung membelah Ganoderma darah menjadi dua dan menyerahkannya kepada Raimon. Oke, Raimon tidak ragu-ragu dan menerimanya dengan mudah. Tak lama kemudian, mereka berdua berangkat pada saat yang sama. Mereka berlari cepat maju mundur di tangga batu, lalu segera meninggalkan aula dan berlari menuju jangkauan tirai cahaya yang menyusut. Waktu berlalu menit demi menit, dan lingkaran cahaya yang menyusut yang menutupi medan perang kuno juga menyusut ke dalam. Di bawah kendala yang sangat ketat dan dipaksakan ini, banyak kontestan yang tersisa semuanya bergerak menuju area inti tanpa kesepakatan sebelumnya. Dengan cara ini, peluang setiap orang untuk mengalaminya, niscaya akan menjadi jauh lebih besar. Para kontestan yang belum mengumpulkan 10 segel jimat, seperti guguk yang putus asa, semuanya mengintai di area inti, menunggu mangsa. Untuk sesaat, kampanye perburuan terakhir meletus secara brutal di wilayah inti. Untungnya, Raimon juga telah mengumpulkan 10 jimat dan tidak perlu mencari cara untuk pergi berburu. Ketika malam tiba, Lin Haotian, Raimon dan yang lainnya secara bertahap memasuki area inti. Ini bukan dataran atau hutan. Lingkungan sekitarnya penuh dengan gunung dan bukit yang tak terhitung jumlahnya. Puncaknya yang curam bagaikan karya alam, memancarkan aura yang megah. Di jalan pegunungan, Lin Haotian dan teman-temannya berkeliaran, mencoba menemukan Qin Yu, Gu Yunle dan yang lainnya. Namun anehnya kedua orang itu tidak dapat ditemukan. Ini sudah menjadi area inti, dan persaingannya semakin ketat. Sebaiknya Anda berhati-hati. Mata Lin Haotian menjadi gelap dan dia mengingatkan dengan suara rendah. Saat kekuatan mental terpancar, tidak ada kelainan yang terdeteksi. Tetapi Lin Haotian selalu merasa bahwa di suatu tempat gelap, seseorang sepertinya diam-diam mengawasi mereka. Bos, Anda juga harus berhati-hati. Raimon memiliki wajah yang tenang dan matanya yang tajam melirik ke belakang dari waktu ke waktu.
Jelas saja, dia juga menyadari sesuatu yang tidak biasa dan tampak cukup waspada. "Bos, kamu duluan." Raimon tiba-tiba berhenti dan berbisik. Tindakan tersebut tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk menutupi kemunduran dan menangkap para pemburu yang bersembunyi dalam kegelapan. Mendengar ini, Lin Haotian secara alami memahami niat Raimon. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada samar, "Kamu jago memanah, jadi kamu bisa menyerang dari jarak jauh, dan biarkan aku yang menjaga barisan belakang." Setelah mendengar strategi Lin Haotian, Raimon tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk, "Oke." Seketika itu juga, dia bergerak dan terus menyerbu ke depan. Lin Haotian hanya duduk bersila di tanah. Dia meraih cincin penyimpanan dan mengeluarkan berbagai harta yang diperolehnya di medan perang kuno dalam 2 hari terakhir, dan meletakkannya di tanah di depannya. Metode umpan ini tingkat rendah. Tetapi dihadapkan dengan godaan sekuat itu, Lin Haotian tidak percaya bahwa orang-orang itu akan menahan diri untuk tidak termakan umpan itu. Di bawah malam, di jalan pegunungan yang terjal, Lin Haotian duduk bersila di tanah dengan setumpuk barang di depannya. Situasi itu seperti seorang pemuda yang sedang berjualan barang di sebuah kios. Akan tetapi, masing-masing barang ini sangat langka. Haotian Xuanbang, tombak bambu ungu, berbagai harta alam, dan ramuan. Kekayaan tersebut penuh dengan dampak visual yang kuat. Seperti yang diduga, setelah melihat Lin Haotian memamerkan kekayaannya, orang-orang yang menonton dalam kegelapan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak termakan umpannya. Wus-wus. Setelah beberapa saat menarik napas, lebih dari 10 sosok muncul di belakang Lin Haotian. Orang-orang ini terbagi menjadi 2 faksi. Seragam sekolah yang mereka kenakan mewakili Akademi Jianyun dan Akademi Wuyuan. Namun, melihat bahwa mereka berdiri di kubu yang sama saat ini, jelaslah bahwa mereka telah bergabung untuk memburu kontestan lainnya. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia melihat pria kekar di depan sedang memegang kepingan giok berbentuk formasi di tangannya, dengan fluktuasi energi samar-samar. Lin Haotian tiba-tiba menyadari hal ini. "Tak heran meskipun aku merasa ada yang mengikutiku, aku tak bisa merasakan kehadirannya. Menurutku benda ini seharusnya menjadi semacam formasi tambahan yang dapat menyembunyikan aura seseorang." Begitu banyak harta karun. Melihat tumpukan harta karun di tanah di depan Lin Haotian, orang-orang itu memiliki ekspresi fanatik di wajah mereka, dengan keserakahan yang sulit disembunyikan di mata mereka. "Wah, jangan pamer kekayaanmu. Kamu benar-benar pemberani." Pria kekar itu menyeringai dan menatap Lin Haotian dengan muram, seolah-olah dia sedang melihat seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. "Kalau tidak, bagaimana aku bisa memancingmu keluar, kan?" Lin Haotian berdiri dan berkata terus terang sambil mensibir. Segera dia melambaikan tangannya dan mengembalikan semua barang itu ke dalam cincin penyimpanan. Melihat semua harta karunnya telah diambil, pria kekar itu dan yang lainnya tampak sedikit muram, dan puluhan mata menatap Lin Haotian dengan dingin. "Hati-hati, ada 2 orang tadi, dan aku tidak tahu di mana orang satunya bersembunyi." Seorang pemuda mengenakan kemeja kuning dari Akademi Wuyuan berkata dengan hati-hati di samping pria kekar itu. Selagi dia berbicara, dia melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan jejak Raimon. Dia merasa makin curiga tentang hal ini. Dia samar-samar merasa bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap lawan selama perburuan ini. Apa yang perlu ditakutkan? Urus orang ini dulu, baru pergi dan tangkap orang itu. Lelaki kekar itu tersenyum dingin dan berkata dengan suara kasar tanpa rasa khawatir. Jelas saja, ia sangat percaya diri dengan jajaran pemainnya sendiri. Sejak dia melacak mereka tadi, dia sudah tahu bahwa Lin Haotian dan timnya hanya beranggotakan 2 orang. Dengan jumlah anggota di pihak mereka, apalagi berhadapan dengan 2 prajurit tingkat 8, bahkan jika prajurit tingkat 9 datang, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Ada cahaya dingin di mata Lin Haotian. Dia tidak terkejut dengan kepercayaan diri pria kekar itu. Karena orang-orang ini, dilihat dari fluktuasi aura mereka, semuanya adalah pejuang yang telah mencapai tingkat 8 dalam kultivasi. Pria kekar di depan dan pemuda berbaju kuning dari Akademi Wuyuan, keduanya memiliki aura yang jauh lebih kuat dan memiliki kekuatan puncak level 8. Jika kau pintar, tinggalkan jimat dan cincin penyimpanan itu untuk menghindari penderitaan lebih lanjut.
Pemuda berpakaian kuning itu masih waspada terhadap ketenangan Lin Haotian dan berkata dengan suara dingin, "Saya menyarankan Anda untuk tidak menolak bersulang dan minum penalti." Lin Haotian sama sekali mengabaikan ancaman ini dan berkata dengan acuh tak acuh, "Datang dan tangkap mereka jika kamu memiliki kemampuan." Kalau saja tempat ini tidak berada di area inti dan kemungkinan besar ada orang-orang kuat dari sekte istana yang mengawasinya, dia pasti sudah memanggil Jing Ke dan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah ini. "Kenapa kamu masih berbicara dengannya? Silakan saja." Melihat sikap arogan Lin Haotian, pria kekar itu menjadi semakin marah dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Saat suara itu jatuh, para kontestan dari Akademi Jianyun bergegas keluar terlebih dahulu. Pergerakan mereka dalam harmoni yang sempurna, dan saat mereka menyebar, mereka memblokir semua rute pelarian Lin Haotian. Memanggil. Namun, pada saat ini, terdengar suara seperti angin yang menerobos udara menderu dalam kegelapan. Saat semua orang bereaksi, seorang pemuda yang berlari di depan telah tertusuk di dada. Ledakan. Api pada anak panah itu meledak, dan api yang dahsyat langsung melahapnya, lalu muncullah 4 segel jimat. Melihat kejadian yang tiba-tiba ini, pupil semua orang tiba-tiba mengecil. Itu tipuan. Pemuda berpakaian kuning itu tertegun sejenak, lalu pandangannya beralih ke bukit kecil tak jauh dari situ. Dengan bantuan cahaya bulan, samar-samar kita dapat melihat sosok kekar berdiri di puncak bukit kecil. Dilihat dari cara dia menarik busur panjang itu, jelaslah bahwa anak panah yang baru saja ditembakkan olehnya. Lelaki kekar itu pun bergegas keluar dan langsung mengambil keempat jimat itu ke telapak tangannya. Bersama dengan 6 jimat spiritualnya sendiri, dia telah mengumpulkan tepat 10 jimat, yang memenuhi syarat untuk promosi ke pertempuran peringkat. Setelah menyelesaikan kriteria seleksi, pria kekar itu jelas tidak memiliki kekhawatiran, dan semua perhatiannya segera terfokus pada Lin Haotian. "Ayo teruskan saja dan kalahkan orang ini dan dapatkan harta karun itu. Maka pemilihan di medan perang kuno ini niscaya akan mendatangkan ketenaran dan kekayaan. Untuk perburuan ini, kami telah sepakat bahwa masing-masing pihak akan mengambil satu." Pria kekar itu mengalihkan pandangannya ke pemuda berbaju kuning dan berkata, "Aku akan meninggalkan pemanah itu di Akademi Wuyuanmu, dan kami akan mengurus orang ini." Mendengar ini, mata pemuda bernama Huang Yun sedikit menggelap. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang sedang direncanakan pihak lainnya? Tidak sulit untuk melihat bahwa pemanah di kejauhan dapat membunuh prajurit tingkat 8 dengan satu anak panah, dan keterampilan memanahnya sangat hebat. Jika hal itu harus ditangani, tentu akan sangat sulit. Saya khawatir mereka akan kehilangan beberapa orang lagi sebelum mereka menangkap pihak lainnya. Saat ini, meskipun masih belum jelas seberapa kuat Lin Haotian, siapa yang digunakan sebagai umpan. Tetapi dia memiliki begitu banyak harta karun sehingga dia hanya seonggok daging gemuk. Rencana lelaki kekar itu adalah mengambilnya sendiri. Tidak ada manfaatnya bekerja sama dengan orang-orang seperti itu pada akhirnya. Karena kamu menginginkannya, maka serahkan semuanya pada Akademi Jianyunmu. Huang Yun tersenyum dingin, lalu menatap Lin Haotian dalam-dalam. Dari awal hingga akhir, dia bisa melihat bahwa ekspresi tenang Lin Haotian tidak dipaksakan. Hal ini membuat Huang Yun semakin waspada. Perburuan ini tidak sesederhana itu. Selain itu, di bawah pengaruh tirai cahaya yang menyusut, banyak kontestan telah berkumpul di area inti, jadi tidak sulit untuk menemukan mereka jika Anda ingin berburu. Tidak perlu mengambil risiko sekarang. Ayo pergi. Huang Yun berubah pikiran dan bertindak tegas. Dia membawa anak buahnya dan pergi. "Senior Huang, apakah kamu akan memberikan sepotong daging gemuk sebesar itu kepada orang-orang dari Akademi Jianyun?" Seseorang di dekatnya bertanya dengan bingung saat dia hendak pergi. "Daging berlemak, itu tergantung pada apakah kamu bisa mengunyahnya. Kamu bahkan bisa tersedak sampai mati." Huang Yun tersenyum tipis dan berbisik penuh arti. "Jangan lupa, ada rumor yang mengatakan bahwa keempat bersaudara dari Akademi Tianyan adalah peserta kudeta istana dinasti Yan Agung 2 tahun lalu." Saat Huang Yun berbicara, dia melirik sosok di bukit kecil tak jauh dari sana, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau tidak salah, pemanah itu pasti Raimon. Dan pemuda yang sekarang dikelilingi oleh Akademi Jianyun kemungkinan besar adalah yang tertua dari 4 bersaudara, Lin Haotian." Mendengar ini, beberapa orang dari Akademi Wuyuan tiba-tiba terkejut. "Lin Haotian,
Jenius seni bela diri yang memiliki bakat tertinggi dalam berkultivasi. Dan menurut rumor, orang ini pernah bekerja sebagai pembunuh di organisasi Mingge. Memikirkan hal ini, semua orang tidak dapat menahan perasaan merinding, dan langkah mundur mereka tanpa sadar menjadi lebih cepat. Pada saat ini, semua orang hampir sepenuhnya setuju dengan keputusan mendadak Huang Yun. Terlepas dari apakah spekulasi ini benar atau salah, mereka tidak berani mengambil risiko. Dasar pecundang, kita benar-benar tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Melihat Huang Yun dan yang lainnya dari Akademi Wu Yuan dengan cepat mengungsi, pria kekar itu menjadi marah dan mendengus jijik. Akan tetapi, pada saat ini, arah yang ditunjuk oleh busur panjang Raimon telah terkunci padanya. Memanggil. Tiba-tiba, suara angin kencang terdengar. Lelaki kekar itu mendongak dan melihat anak panah yang menyala membesar dengan cepat di pupil matanya. Seketika, wajahnya berubah drastis, dan pedang panjang di tangannya memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, dan dia buru-buru mengayunkan cahaya pedang untuk melawan. Wah, saat pedang dan anak panah itu beradu, bagaikan kembang api yang meledak, memunculkan cahaya energi yang menyilaukan. Di bawah guncangan fluktuasi energi, lengan pria kekar yang memegang pedang itu bergetar sedikit dan terasa mahtai rasa. Sungguh hebat kemampuan memanahnya. Sekilas pandang keheranan terpancar di mata lelaki kekar itu, dan dia akhirnya tidak berani meremehkan keterampilan memanah Raimon. Pemanah itu adalah ancaman bagi kita. Dia harus dibunuh secepatnya. Tatapan mata lelaki kekar itu tajam dan dia mengedipkan mata pada 5 kaki tangannya di sampingnya. Maksudnya tampaknya adalah untuk mengusir mereka sehingga ia dapat mengambil sendiri harta karun itu. Sebagai pemimpin Akademi Jianyun, tidak ada orang lain yang berani menentang perintahnya. Mereka ragu-ragu sejenak, lalu bergegas menuju tempat Raimon berada. Melihat semua orang luar telah diusir, pria kekar itu mensibir dan menatap Lin Haotian dengan ganas. Tanpa mereka sadari, orang yang sebenarnya berbahaya adalah orang di depan mereka. Lin Haotian berdiri di sana dari awal sampai akhir, menatap pihak lain dengan acuh tak acuh. Wah, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Aku akan menyerahkan cincin penyimpanan itu padamu dan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Pria kekar itu menatap Lin Haotian dengan tatapan mata yang seolah-olah sedang bermain dengan tikus. Dari fluktuasi aura yang terpancar dari Lin Haotian, dia tahu bahwa yang pertama hanyalah seorang prajurit tahap awal yang baru saja menerobos ke level 8. Lawan seperti ini ada di sini hanya untuk dibunuh. Saya bilang, kalau kamu punya kemampuan, datanglah dan ambillah. Wajah Lin Haotian acuh tak acuh, dan tombak bambu ungu melintas di tangannya. Kekuatan guntur yang dahsyat langsung menyebar. Pertarungan peringkat akan segera dimulai, jadi saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari seseorang untuk berlatih dan mengumpulkan beberapa pengalaman praktis. Lagi pula, sebagian besar lawan-lawannya di masa lalu ditangani oleh hewan peliharaan sistem, dan dalam pertarungan sesungguhnya, dia sendiri tidak sekuat itu. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Sekilas kekejaman terpancar di mata lelaki kekar itu, dan suaranya dipenuhi niat membunuh. Dia segera menusukkan pedangnya, dan saat kekuatan spiritualnya bergetar, 7 teknik pedang rune bersinar pada pedangnya. Teknik pedang 9 jimat. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia segera melihat teknik apa yang dilakukan pihak lain. Ketika ia pertama kali mulai berlatih bela diri beberapa tahun yang lalu, seni bela diri pertama yang dipelajarinya adalah teknik pedang 9 jimat. Akan tetapi, keterampilan pedang lelaki kekar ini jelas hanya pada tingkat menengah atas, dan ia hanya dapat memadatkan 7 simbol pedang. Melihat ini, tombak bambu ungu di tangan Lin Haotian tiba-tiba diganti dengan pedang baja berkualitas tinggi. Wus wus wus. Saat kekuatan spiritual mengalir ke dalam pedang, dalam sekejap mata, tanda-tanda misterius tiba-tiba menyala di pedang. Total ada 9 lingkaran rune. Cahayanya cemerlang, semuanya terkondensasi dari energi spiritual murni. Apa? Dia juga tahu teknik pedang 9 rune. Ketika lelaki kekar itu melihat 9 rune berkelebat di pedang di tangan Lin Haotian, pupil matanya bergetar hebat dan matanya penuh dengan keterkejutan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lin Haotian juga mengetahui ilmu pedang semacam ini. Yang lebih mengejutkannya adalah saat Lin Haotian bergerak, dia memadatkan 9 rune, mencapai level kesuksesan besar. Tahukah Anda, kebanyakan pendekar yang mampu mencapai prestasi seperti itu sudah berusia setengah baya.
Namun, Lin Haotian beberapa tahun lebih muda darinya. Jika kita hanya menghitung berdasarkan usia, Lin Haotian mungkin mulai berlatih saat ia masih bayi. Namun kemungkinan ini sangat rendah, ini hanya menunjukkan bahwa pemahaman Lin Haotian lebih baik daripada pemahamannya. Saat dia masih ketakutan, Lin Haotian sudah menghunus pedangnya, dan 9 simbol pedang yang berisi energi pedang yang kuat melesat ke arahnya. Lelaki kekar itu terkejut sesaat, lalu cepat-cepat menerjang maju sambil membawa pedangnya. Bang bang bang. Energi pedang bertabrakan dan 7 simbol pedang langsung meledak berkeping-keping. Meskipun energi jimat 9 pedang yang dilemparkan Lin Haotian sangat melemah, namun kekuatan mereka tetap mengenai pria kekar itu dengan kuat. Tiba-tiba terdengar teriakan. Pria kekar itu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang akibat kekuatan dahsyat itu. Dalam kompetisi seni bela diri, pemenang dan pecundang terlihat jelas dalam sekejap. Lelaki kekar itu terjatuh dengan keras ke tanah, tampak kacau balau, namun nyatanya, berkat perlawanan 7 jimat pedang tadi, badannya tidak mengalami luka serius. Namun saat ia hendak berdiri, sebuah anak panah yang berapi melesat di udara lagi secepat kilat. Dentang, anak panah yang berapi itu langsung mengenai kepala lelaki kekar itu dan memaku dia ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa teriakan terdengar dari sebuah bukit kecil tak jauh dari sana. Lin Haotian menoleh dan menatap sosok kekar di puncak gunung, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Jelaslah, orang-orang yang bergegas maju sebelumnya telah ditangani oleh Raimon. Dan orang ini bahkan menemukan waktu untuk campur tangan dan menembak mati pria kekar itu. Lin Haotian tidak peduli tentang ini. Karena pertarungan tadi, kekuatan lawan benar-benar tidak membangkitkan keinginannya untuk bertarung. Namun, setelah pertempuran ini, Lin Haotian menemukan kembali kekuatan Raimon. Bahkan menggunakan 4 kata menembakkan anak panah ke sasaran dari jarak 100 langkah untuk menggambarkannya mungkin tidak cukup untuk menunjukkan keterampilan memanahnya yang luar biasa. Setelah episode kecil ini, Lin Haotian dan Raimon bersatu kembali dan terus bergerak cepat menuju kedalaman area inti. Sampai langit menjadi terang, sebuah bangunan tua raksasa yang megah muncul di ujung pandangan mereka. Bangunan ini sangat besar, berbentuk seperti piramida, dengan anak tangga di setiap lantai. Dilihat dari bahannya, tampaknya tidak tua, seolah-olah selesai belum lama ini. Mungkinkah ini area inti dari pertarungan peringkat? Lin Haotian menatap ke kejauhan, menatap monster besar itu, sekilas rasa takjub terpancar di matanya. Itu mungkin. Raimon mengangguk setuju. Mereka segera saling berpandangan, dan keduanya melihat sedikit fanatisme di mata mereka. Setelah beberapa hari berpetualang di medan perang kuno, satu-satunya tujuan adalah mencapai medan perang ini. Sekarang panggung pertempuran sudah ada di hadapan mereka, mereka berdua tak dapat menahan diri untuk mempercepat langkah dan tiba-tiba menyerbu ke arah panggung emas itu. Panggung piramida terletak di area pusat zona inti. Tata letak arsitektur yang besar terlihat sama dari hampir semua sudut. Pada saat ini, matahari terbit di atas bumi. Sosok-sosok muda bermunculan dari segala arah. Menatap panggung pertempuran tak jauh dari sana, mata mereka berbinar dan mereka berlari ke arah yang sama dengan fanatisme. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah kontestan yang mencoba mengumpulkan 10 segel jimat roh. Di antara mereka, beberapa orang yang belum berkumpul tampaknya mencoba menyelinap ke arena pertempuran dengan mentalitas beruntung. Ada banyak sekali orang. Mata Lin Haotian sedikit menyipit. Sekilas, ada banyak sosok yang berlari, sedikitnya ratusan orang. Tidak sulit untuk melihat bahwa persaingan di tahap pertempuran yang menentukan ini masih sangat sengit. Bos, lihat ke sana. Pada saat ini, sosok Raimon yang sedang berlari tiba-tiba berhenti, menunjuk ke arah barat dengan ekspresi terkejut. Mendengar ini, Lin Haotian segera melihat ke arah yang ditunjuk Raimon. Ketika dia melihat ini, pupil matanya sedikit mengecil. Kakak kedua, kakak keempat. Dalam pandangan itu, Qin Yu dan Gu Yunle terlihat berlarian seperti kelinci yang ketakutan. Dan di belakangnya ada segerombolan orang yang mengejar dari dekat. Kelompok orang itu memiliki badan yang anggun, dan mereka semuanya wanita. Dan masing-masing dari mereka memiliki wajah yang cantik, dan jumlahnya lebih dari 10. Jangan lari. Kalian berdua pembohong dan berandalan. Puluhan wanita dengan wajah dan telinga merah mengejar Qin Yu dan teman-temannya sambil meneriakkan hinaan marah sepanjang jalan. Melihat pemandangan ini,
Lin Haotian dan Raimon saling berpandangan dan tercengang. Karena situasi ini, keduanya tidak tahu apakah mereka harus pergi memberikan dukungan. Para kontestan yang tidak jauh dari situ juga terkejut melihat pengejaran yang begitu kontras. Mereka memperlambat langkahnya dan menyaksikan kegembiraan itu. Kakak kedua, kamu bilang tidak apa-apa, tapi sekarang ini masalah besar. Sambil berlari liar, Gu Yunle mengeluh malu, ini semua salahmu. Aha, kenapa menyalahkan aku? Qin Yu menjadi marah saat mendengarnya, dan membalas, saat kamu memelukku ke kiri dan ke kanan, kamu terus mengedipkan mata padaku dan memujiku. Mendengar hal itu, pikiran Gu Yunle tiba-tiba terlintas pada adegan-adegan erotis dengan banyak wanita cantik dalam beberapa hari terakhir. Rasa yang tertinggal membuat sudut mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas. Ternyata ketika keduanya memasuki medan perang kuno, mereka diteleportasi ke area yang sama secara kebetulan. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu bergabung, mengalahkan lawan-lawan mereka di sepanjang jalan, dan segera masing-masing dari mereka mengumpulkan 10 segel jimat. Karena bosan, dia bertemu banyak wanita cantik di sepanjang perjalanan berburu harta karun. Dia juga merencanakan sebuah rencana penyelamatan pahlawan kecantikan untuk menyelamatkan mereka, dan berjanji untuk membantu mereka memburu pesaing lain dan mengumpulkan jimat spiritual. Orang bijak memilih untuk pergi, orang sederhana memilih untuk bertahan. Dengan cara demikianlah mereka menjalani kehidupan tanpa malu dan bahagia sepanjang perjalanan. Saat Anda haus atau lapar, ada wanita cantik yang akan membawakan Anda air dan makanan. Ketika Anda merasa lelah, wanita cantik akan menawarkan pijat. Jika memang diperlukan, tentu saja mereka akan mencari tempat yang tenang untuk berhubungan seks. Pada awalnya, demi merebut hati para wanita cantik, kedua bersaudara itu berpura-pura tampan dan memburu kontestan yang picik. Namun baru-baru ini, saat kami tiba di area inti, setelah cukup bersenang-senang, mereka berdua sebenarnya berencana untuk menyelinap pergi dalam kegelapan. Tak disangka, pikiran kecil mereka akhirnya ketahuan, dan banyak wanita cantik menjadi tergila-gila. Itulah sebabnya ada suasana yang begitu hidup saat ini. Bos, haruskah kami pergi dan membantu? Raimon bertanya sambil menatapnya dengan heran. Tidak perlu. Lin Haotian tersenyum pahit dan berkata ringan. Dia tidak perlu menebak untuk tahu bahwa dengan gaya Qin Yu dan Gu Yunle, mereka pasti dalam masalah cinta. Oke, Raimon mengangguk, dan tentu saja menebak alasannya. Jika mereka berlari untuk membantu sekarang, mungkin itu tidak akan banyak gunanya. Lagi pula, wanita gila itu seperti binatang buas. Kakak kedua, lihat, bukankah itu kakak tertua? Ada juga kakak ketiga. Pada saat ini, Gu Yunle yang bermata tajam benar-benar menemukan Lin Haotian dan Lei Meng dan yang lainnya. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan terkejut. Ya, mereka berdua, haha. Melihat ini, Qin Yu juga tampak bersemangat. Bos, kakak ketiga, kita sudah sampai. Keduanya melambaikan tangan dan berlari ke arah Lin Haotian dengan penuh kegembiraan. Akan tetapi, hal itu juga menyebabkan rombongan gadis yang marah dan mengejar dari belakang ikut mengubah arah. Lari cepat, jangan menyapa mereka. Melihat kedua orang idiot itu benar-benar berlari ke arahnya, Lin Haotian sedikit tertegun, dan langsung berlari menuju panggung tanpa menoleh ke belakang. Raimon mengerti dan segera mengikutinya. Sebagai saudara, kita berbagi suka dan duka. Namun dalam situasi ini, kita benar-benar tidak bisa berbagi penderitaan. Begitu saja, Lin Haotian dan keempat saudaranya, dua di depan dan dua di belakang, akhirnya bergegas memasuki area platform emas di tengah teriakan banyak gadis cantik. Area ini ditutupi oleh tirai cahaya redup, yang muncul dan menghilang. Setiap kontestan yang telah mengumpulkan 10 jimat spiritual dapat lolos tanpa halangan. Adapun mereka yang tidak memenuhi persyaratan, semuanya diblokir tanpa ampun. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat mengguncang tirai cahaya sedikitpun. Untungnya, saya lolos dari bencana. Melihat sekelompok wanita cantik yang frustrasi di luar tirai cahaya, Qin Yu diam-diam menghela napas lega. Peach Blossom Tribulation memang luar biasa. Gu Yunle melirik dan ikut mendesah. Kalian berdua, kalau kalian menghamili orang lain, kalian harus bertanggung jawab. Lin Haotian memarahi sambil tersenyum. Jangan khawatir, bos. Kami punya langkah-langkah keamanan untuk itu. Qin Yu menyeringai dan berkedip pada Lin Haotian. Mendengar ini,
Lin Haotian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, tidak ingin membahas topik ini dengan mereka lagi. Lalu matanya menyipit sedikit saat dia melihat medan perang besar di depannya. Warnanya putih keabu-abuan dan diperkirakan tingginya lebih dari 100 kaki. Di bagian bawah platform pertempuran, banyak pintu masuk ke lorong rahasia dapat terlihat. Saat mata bergerak ke atas, mereka melihat bahwa di ujung luar platform pertempuran, ada platform batu kecil yang mengelilinginya. Dilihat dari tata letak arsitekturnya, bagian dalam platform pertempuran seharusnya dipenuhi dengan lorong-lorong yang bersilangan. Ada panggung batu di ujung setiap lorong. Semakin tinggi Anda mendaki, jumlah platform batu dan lorong akan berkurang secara bertahap. Terutama di bagian tengah, hanya ada 20 panggung batu kecil. Peringkat semacam itu jelas diberikan kepada kontestan yang dapat mencapai puncak nanti, sebagai pertarungan peringkat untuk 20 besar. Bentuk kompetisi ini cukup baru bagi Lin Haotian. Rasa antisipasi perlahan-lahan muncul dalam hatinya, akhirnya berubah menjadi hasrat kuat untuk bertarung. Dia mendongak dan menatap puncak piramida. Meskipun tempat itu adalah titik akhir kompetisi 100 akademi, itu akan menjadi titik awal baginya untuk mencapai puncak seni bela diri. Dunia luar, Wuling City. Di alun-alun pusat yang luas, sosok-sosok bermunculan satu demi satu dengan panik. Orang-orang muda ini semua adalah kontestan di medan perang kuno. Saat pertarungan peringkat akan dimulai, mereka yang tidak berhasil mengumpulkan 10 jimat semuanya diteleportasi keluar angkasa. Para instruktur sekolah dan kepala istana yang telah menunggu di sana segera melangkah maju untuk menghitung jumlah orang. Akan tetapi, ketika mereka mengetahui bahwa anggotanya berkurang beberapa orang, mereka tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Karena situasi ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka yang telah mencapai kualifikasi untuk seleksi promosi akan tetap berada di medan perang kuno, mempersiapkan diri untuk pertempuran peringkat berikutnya. Tipe kedua adalah mereka yang telah dibunuh oleh kontestan lain dan jasadnya tetap berada di medan perang kuno selamanya. Surga di satu sisi dan neraka di sisi lain. Tidak peduli siapa mentor atau penguasa istana, mereka semua cenderung percaya pada kemungkinan pertama. Namun ketika harus memahami para mahasiswa di institusi mereka masing-masing, sebagian besar dari mereka hanya menggelengkan kepala dan mendesah, dengan hening sejenak di dalam hati mereka. Pada saat ini, sosok biru muda diteleportasi keluar dari kerumunan di alun-alun. Gadis ini adalah Zhao Linger. Dia memandang lingkungan di sekelilingnya yang berubah, wajahnya sedikit muram. Hanya satu segel jimat lagi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Zhao Linger menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya, merasa sangat tidak rela. Suara mendesing. Segera setelah itu, beberapa siswa dari Akademi Tianyan juga diteleportasi keluar pada saat yang sama. Mata tajam Ying Yuanzi segera melihat Zhao Linger dan yang lainnya. Pada saat itu, dia berjalan cepat dan melihat sekilas. Jumlahnya ada 6. Di antara mereka, 4 bersaudara Lin Haotian, Qin Yu, Lei Meng dan Gu Yunle tidak ada. Baik sekali, tidak ada yang rusiak. Melihat ini, Ying Yuanzi diam-diam menghela napas lega, senyum lega muncul di sudut mulutnya. Saudara Ying, apakah ada yang salah dengan perhitunganmu? Timmu masih kekurangan 4 orang. Pada saat ini, lelaki tua botak di sebelahnya tersenyum dan berkata, kita tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal, jadi bagaimana kita bisa mengatakan mereka baik-baik saja? Aku tahu. Ying Yuanzi mengelus jenggot putihnya dan tersenyum percaya diri, jika itu orang lain, mungkin aku akan merasa khawatir, tetapi mereka berempat adalah saudara, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. 4 bersaudara. Mendengar hal itu, lelaki tua botak itu menjadi penasaran dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, siapakah mereka? Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ying Yuanzi tertawa dan menjawab secara misterius. Baiklah, kalau begitu saya ingin melihat 4 siswa di sekolah yang sama yang dapat memberimu keyakinan seperti itu. Pria tua botak itu tertawa sinis, ingin melihat Ying Yuanzi mempermalukan dirinya sendiri nanti. Ying Yuanzi tidak menganggapnya serius. Lalu dia tampaknya merasakan sesuatu dan mendongak. Berdengung. Di atas alun-alun, seberkas cahaya terang tiba-tiba melesat ke langit. Lalu seberkas cahaya itu meledak di udara dan tiba-tiba berubah menjadi kepingan tirai cahaya. Sosok manusia berkelap-kelip dalam tirai cahaya, memantulkan pemandangan medan perang kuno. Lokasinya tepat di area platform pertempuran di zona inti. Lihat,
Orang-orang yang diproyeksikan di layar cahaya itu tampaknya adalah kontestan yang telah memenuhi kualifikasi untuk promosi. Piramida ini adalah lokasi pertarungan peringkat, kan? Melihat hal itu, mata orang-orang di alun-alun berbinar penuh harap. Di mana dia? Di tengah kerumunan, mata indah Zhao Linger sedikit menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya cepat menyapu tirai cahaya. Tidak diragukan lagi bahwa dia yang dia maksud adalah Lin Haotian. Pada saat yang sama, di luar alun-alun, di atap sebuah restoran. Sosok merah anggun berdiri diam di sini, menatap lusinan layar cahaya di atas alun-alun. Ketemu. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang diproyeksikan pada layar cahaya muncul di pupil matanya. Wanita berbaju merah itu tak lain adalah Liu Xiu, yang pada hari itu memiliki pengalaman ambigu dengan Lin Haotian di makam Fukui. Lin Haotian, aku harap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Liu Xiu menatap diam-diam sosok muda di tirai cahaya, dengan senyum tipis di bibir merahnya yang memikat. Seketika sebuah teratai api muncul di bawah kaki gioknya, dan berubah menjadi cahaya merah, terbang menuju langit yang jauh. Jelas dia tidak berniat tinggal di sini dan menonton hasil pertandingan. Saat ini, di dalam area panggung pertempuran, hampir semua kontestan yang telah mencapai kualifikasi seleksi berkumpul di sini. Namun, pintu masuk ke lantai bawah platform pertempuran saat ini ditutup, dan semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu, jadi mari kita bersantai dulu. Qin Yu sangat bosan, dan jelas bahwa dia tidak bisa menunggu dengan cara yang membosankan seperti itu. Namun dia mengeluarkan 4 kursi dari kulit binatang dan sebuah meja dari cincin penyimpanannya. Lalu dia mengeluarkan koleksi anggur berkualitasnya. Lin Haotian cukup senang dengan hal ini dan secara acak memilih kursi untuk duduk. Bantalan jok berbahan kulit terasa lembut dan nyaman. Duduk di atasnya dan menyeruput anggur, saya merasa jauh lebih rileks. Keempat bersaudara itu menunggu dengan sangat nyaman di bawah banyak tatapan terkejut. Hal itu sangat kontras dengan ekspresi tegang para kontestan lain di sekitarnya. Pemandangan yang tidak biasa dari Lin Haotian dan yang lainnya ini tidak diragukan lagi diperhatikan oleh para penonton di alun-alun luar. Dalam kompetisi 100 perguruan tinggi yang ketat seperti itu, orang-orang itu begitu santai, mereka terlalu memanjakan. Lihatlah seragam perguruan tinggi yang mereka kenakan, mereka tampaknya adalah siswa Akademi Tianyan. Cek, kapan peraturan Akademi Tianyan jadi begitu tidak teratur? Sesaat, diskusi di alun-alun perlahan mulai terdengar. Akhirnya, opini publik ini pecah sepenuhnya, dan semua orang mulai mengejek Akademi Tianyan. Di antara kerumunan, para siswa Akademi Tianyan yang tersingkir dari kompetisi semuanya merasa malu ketika mendengar tawa di sekitar mereka. Zhao Linger sedikit menurunkan kelopak matanya, seolah dia merasa bahwa perilaku Lin Haotian dan yang lainnya agak tidak pantas. Dan justru karena dia begitu rewel, dia ditakdirkan tidak akan punya kesempatan dengan Lin Haotian dalam hidupnya. Saudara Ying, keempat saudara yang Anda sebutkan tadi adalah keempat pemuda itu, kan? Pada saat ini, lelaki tua botak dari Akademi Jianyun berbicara lagi. Dia menatap Ying Yuanzi dan bercanda sambil tersenyum, lumayan, kamu tahu bagaimana cara bersenang-senang. Ying Yuanzi telah bertemu banyak orang, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata lelaki tua itu. Jika saya 50 tahun lebih muda dan dapat bersaing dengan mereka, saya juga akan memilih untuk menunggu dengan nyaman hingga kompetisi tiba. Menanggapi hal ini, Ying Yuanzi langsung membalas, daripada menunggu dengan mentalitas tegang dan pikiran keras kepala. Mendengar ini, lelaki tua botak itu sedikit tertegun. Lalu dia berkata sambil setengah tersenyum, bagus kalau merasa nyaman, tapi itu juga tergantung pada apakah kita punya kemampuan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap seorang pemuda tampan mengenakan seragam Akademi Jianyun yang diproyeksikan pada layar cahaya di langit. Lihatlah tirai cahaya di sudut paling kanan. Apa pendapatmu tentang pemuda tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbintang itu? Orang tua botak itu tersenyum puas dan berkata, dia adalah murid tertutupku, Lu Sengtian. Mendengar ini, ekspresi Ying Yuanzi sedikit berubah, dan dia melihat ke arah yang disebutkan pihak lain. Saya melihat pemuda yang tampan, berbadan tinggi dan sikapnya yang mengagumkan. Dari kejauhan, postur badannya yang tegak tampak seperti tombak yang berdiri, memancarkan aura yang luar biasa.
Jadi dia adalah jenius pedang dari keluarga Lu Sengtian. Ying Yuanzi jelas telah mendengar reputasi pria ini. Dia melatih badannya di usia 3 tahun, mempelajari keterampilan pedang di usia 5 tahun, dan di usia 10 tahun, Akademi Jianyun membuat pengecualian dan menerimanya sebagai siswa termuda dalam sejarah. Hingga saat ini, Lu Sengtian yang sudah berusia 20 tahun telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi dalam ilmu pedang. Di Akademi Jianyun, selain perbedaan tingkat kultivasi, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya dalam niat pedang. Saya mendengar bahwa ada seorang siswa bernama Lin Haotian di Akademi Tianyan Anda yang memiliki bakat luar biasa dalam berkultivasi. Orang tua botak itu tersenyum dan dengan sengaja bertanya, jika dia bertemu Lu Sengtian, menurutmu siapa yang akan lebih baik? Jika kita belum membandingkan, semua itu hanya omong kosong. Kita tunggu saja. Ying Yuanzi memiliki wajah yang tenang, tetapi ada sedikit kesungguhan di matanya. Meskipun dia adalah penguasa rumah besar, dia tidak banyak berinteraksi dengan Lin Haotian dan hanya mengetahui sedikit tentangnya. Selain itu, Lin Haotian sering pergi berpetualang dan mencari pengalaman, dan baru-baru ini tiba di kota Wuling untuk bergabung dengan tim. Selama 6 bulan terakhir, Ying Yuanzi tidak dapat memperkirakan seberapa besar Lin Haotian telah tumbuh. Karena itu, dia tidak berani memberikan pernyataan apapun terkait provokasi lelaki tua botak itu. Pada titik ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat seperti yang telah kita katakan secara lisan. Waktu berlalu setiap detik. Di bawah tatapan penuh harap banyak orang, sesosok badan ramping tiba-tiba muncul di puncak piramida. Orang ini tidak lain adalah pria berambut perak yang telah membuka pintu masuk ke medan perang kuno di kota Wuling. Dengan kemunculannya, suara-suara gaduh di daerah itu berangsur-angsur mereda. Lin Haotian dan keempat saudaranya segera mengemasi barang-barang mereka dan berdiri. Mereka agak waspada terhadap ahli bela diri ini yang kemungkinan besar berasal dari sekte istana. Pertama-tama, selamat karena telah melewati babak pertama kompetisi dan tiba di sini. Lelaki berambut perak itu berkata dengan acuh tak acuh, sepasang matanya yang penuh perubahan kehidupan menatap ke bawah pada banyak kontestan di bawah. Tahap pertempuran ini adalah tempat untuk pertempuran peringkat berikutnya. Ada banyak bagian dan tahap pertempuran kecil di sana. Siapapun yang mengundi akan memasuki lorong yang sesuai, dan orang yang kamu temui di panggung pertempuran kecil akan menjadi lawanmu. Peraturannya sangat sederhana. Pemenangnya bisa naik 1 level, dan yang kalah akan tereliminasi. Pada titik ini, pria berambut perak itu berhenti sebentar. Di bawah, masih sepi dan semua kontestan menanti dengan penuh semangat. Penantian ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, lelaki berambut perak itu melanjutkan dengan tenang, meskipun kompetisi ini adalah pertarungan peringkat, itu tidak berarti bahwa yang kalah tidak dapat dipilih oleh sekte istana. Peringkat itu penting, tetapi yang dinilai oleh sekte istana adalah tingkat keseluruhan individu. Selama Anda tampil pada level tertinggi, Anda juga akan memiliki harapan untuk terpilih. Mendengar hal itu, wajah para kontestan yang hadir tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Karena apa yang dikatakan pria berambut perak itu sangat jelas. Justru karena itulah para kontestan ini mampu menampilkan tingkat kekuatan tempur yang jauh melampaui level biasanya dalam kompetisi berikutnya. Saya tidak akan bicara omong kosong lagi, sekarang mari kita mulai mengundi. Pria berambut perak itu mengarahkan pandangannya yang dingin ke arah orang-orang di bawah. Masuklah ke jalur yang sesuai dengan nomor seri pada undian. Saat suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya. Wus, WSSS, WSSS. Saat cahaya itu melonjak, ia berubah menjadi batang-batang besi yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dengan keras. Para kontestan yang terpilih di sini merupakan yang terbaik di sekolahnya masing-masing. Tepat pada saat tusuk-tusuk besi itu berterbangan ke bawah, tiba-tiba sesosok badan menyerbu ke atas hampir di waktu yang bersamaan. Sesaat suasana di sana dipenuhi suara angin yang bertiup kencang, dan semua orang meraih tongkat besi yang ada di dekat situ. Melihat ini, Lin Haotian tiba-tiba mengulurkan tangannya. Udara hitam dingin menyembur keluar dari telapak tangannya, seketika membentuk daya isap dahsyat yang langsung menyedot salah satu batang besi ke telapak tangannya. Lin Haotian menunduk dan melihat 2 karakter terukir pada tusuk sate besi. Selatan 6. Melihat ini, hati Lin Haotian tergerak sedikit. Arti harfiahnya seharusnya adalah lintasan ke-6 di sisi selatan medan pertempuran.
Seketika matanya berbalik dan ketiga orang termasuk Qin Yu di sampingnya juga masing-masing mengambil tusuk sate besi. Mereka berjumlah 15 di utara, 20 di timur, dan 8 di barat. Untungnya, dalam undian ini, keempat bersaudara itu tidak berada di zona perang yang sama. Jika tidak, bahkan jika Anda bertemu dengannya, Anda harus menghadapinya dan melawannya. Sampai jumpa di lantai atas, saudara-saudara. Hati-hati di jalan. Lin Haotian, Qin Yu, Raimon, dan Gu Yunlei. Keempat saudara itu saling berpandangan, lalu tanpa ragu-ragu, mereka semua melesat keluar. Mengikuti jalan yang ditandai pada tongkat besi itu, ia pun bergegas memasuki medan pertempuran yang luas itu. Pada saat yang sama, para kontestan di area ini juga mulai bergerak. Sosok-sosok berlarian ke lorong panggung pertempuran secepat kilat. Saat dia bergegas masuk, pandangan Lin Haotian tiba-tiba menjadi sedikit lebih gelap. Segera, Lin Haotian beradaptasi dengan cahaya dan mengamatinya dengan saksama. Dia melihat lorong yang sangat dalam di depannya. Jelas saja, platform pertempuran yang dia tuju mengarah langsung ke bagian terdalam. Lin Haotian melangkah maju dan segera melakukan langkah naga, bergerak menuju ujung lorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual dalam badannya mulai bersirkulasi, dan lapisan perisai energi spiritual pelindung langsung mengembun di permukaan badannya. Sekarang, arena pertarungan ini dipenuhi oleh para jenius bela diri dari berbagai akademi di mana-mana, dan mereka bukanlah tokoh-tokoh kecil yang ditemui dalam perburuan-perburuan sebelumnya. Selain itu, dengan pengawasan sekte istana, hewan peliharaan sistem tidak dapat digunakan lagi. Dalam situasi ini, bertarung sendirian, dia jelas jauh lebih gugup. Jika tidak akan mengejutkan jika mereka akhirnya tersingkir. Suara mendesing. Di lorong yang luas, sosok Lin Haotian yang bergerak cepat meninggalkan jejak bayangan merah muda di sepanjang jalan. Setelah sekitar 10 kali tarikan napas, dia akhirnya mencapai ujung lorong, dan sebuah gerbang besi besar muncul di hadapannya. Melihat ini, langkah Lin Haotian sedikit melambat. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisi fisiknya, dan menjadi lebih waspada. Sebab, begitu Anda memasuki pintu besi ini, perjuangan hidup dan mati akan segera dimulai. Seketika tatapan matanya menjadi semakin dingin, lalu dia berlari cepat sambil menendang pintu gerbang besi dengan keras. Yang terdengar hanya suara ledakan yang keras. Pintu besi yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka dalam sekejap. Sosok Lin Haotian melintas langsung, lalu dia menatap tajam ke sekeliling, mengamati lingkungan di sini. Namun, area di sini sangat luas, ruang tertutup dengan hanya 2 pintu masuk. Dinding sekelilingnya dan tanahnya tampak terbuat dari sejenis besi hitam. Ada sedikit perasaan tertekan. Ledakan. Pada saat ini, terdengar lagi pemboman lainnya. Tatapan mata Lin Haotian segera beralih ke gerbang besi yang tertutup rapat di lorong seberang. Pintu besi itu tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, suatu sosok yang kuat menyerbu masuk dengan momentum yang dahsyat. Tatapan mata Lin Haotian sedikit menggelap saat dia melirik lawan yang menyerbu masuk. Dia sangat tinggi dan kuat, dengan otot menonjol dan kulit gelap. Dia tampak seperti beruang dan sangat kuat. Namun dia terlihat memegang kapak besar di satu tangan, dengan ukiran rune merah di seluruhnya, memancarkan gelombang energi api yang membakar. Dilihat dari lencana di seragam sekolahnya, orang ini jelas berasal dari Akademi Kuangling Dinasti Dafeng. Wilayahnya terletak di selatan benua Changqiong. Orang-orang di sana tangguh dan pemberani, dan mereka semua mengagumi seni bela diri dan sangat kuat. Melihat orang di depannya, ada sedikit keterkejutan di mata Lin Haotian. Karena perawakan orang itu, bahkan jika Raimon berdiri di sini saat ini, dia akan tetap lebih pendek darinya. Akademi Kuangling, Shenzhen. Tatapan tajam lelaki kekar berkulit gelap itu langsung tertuju pada Lin Haotian, dan dia memperkenalkan dirinya dengan suara berat. Akademi Tianyan, Lin Haotian. Lin Haotian pun membungkuk sopan dan menggenggam tangannya, sambil berkata dengan ringan. Layar cahaya untuk ditonton orang luar hanya merupakan proyeksi pemandangan dan tidak mentransmisikan suara apapun. Oleh karena itu, setelah perkenalan mereka, selain Akademi Tianyan, tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas Lin Haotian. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah bahwa dia adalah kontestan dari Akademi Tianyan. Ya ampun, sosok yang menakutkan sekali.
Dia pasti sangat kuat. Ya, dengan tebasan kapak itu, aku khawatir seekor beruang pun akan terbelah dua dalam sekejap. Cek, bocah dari Akademi Tianyan itu sungguh tidak beruntung. Dia baru saja masuk ke arena dan harus berhadapan dengan lawan sekuat itu. Proyeksi layar cahaya dari sosok kekar lawan Lin Haotian segera menarik perhatian banyak pemirsa. Pada saat itu, semua orang mendecak lidah mereka, dengan sedikit rasa kasihan dan simpati di mata mereka. Jadi, kamu adalah Lin Haotian. Mendengar nama Lin Haotian, secercah keterkejutan melintas di mata Shenzhen, dan dia akhirnya menatap lurus ke matanya. Terima kasih. Lin Haotian mengangguk dengan tenang, tanpa ada niat untuk meremehkannya. Dia tahu betul bahwa orang-orang yang bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat tidak akan mudah untuk dihadapi. Aku sudah mendengar banyak rumor tentangmu. Hari ini aku ingin melihat apakah kemampuanmu sekuat yang dikatakan rumor. Setelah mengatakan itu, Shenzhen berhenti berbicara dan mengambil langkah besar ke depan. Ledakan. Saat sosoknya yang kekar melesat keluar, aura yang amat dahsyat tiba-tiba menyeruak keluar. Dia mengayunkan kapak raksasa di tangannya dengan keras, menciptakan gelombang kekuatan yang mengerikan, dan menebasnya langsung ke Lin Haotian. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia melihat rune pada bilah kapak berkedip merah, dan kekuatan api yang terpancar sepertinya meledakkan ruang. Busur udara cekung terbentuk di bawah bilah kapak. Suara seperti itu sungguh mengerikan. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Lin Haotian segera mundur dan menggunakan langkah naga untuk menghindar. Desir. Dalam sekejap, bilah kapak tebal itu langsung menembus bayangan Lin Haotian dan jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan. Disertai suara ledakan keras yang mengagetkan, tanah tempat bilah kapak itu menghantam meledak seketika, dan retakan-retakan halus menyebar bagai jaring laba-laba. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Melihat ini, ekspresi acuh tak acuh Lin Haotian sedikit tergerak. Tahukah Anda, desain platform pertempuran itu didasarkan pada standar pertempuran, dan dibuat khusus dengan besi hitam, yang membuatnya sangat kuat. Akan tetapi meski begitu, kekuatan kapak Shenzhen sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan seperti itu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya. Kapaknya meleset, tetapi Shenzhen tidak berhenti sama sekali. Dia mengangkat kapaknya lagi dan bergegas menuju Lin Haotian. Wah wah wah. Bilah kapak menari-nari, dan ledakan suara udara terdengar terus-menerus. Namun, gerakan Lin Haotian aneh, dan saat ia melakukan langkah naga, serangkaian bayangan melintas di lapangan. Sekalipun serangan Shenzhen dahsyat, namun sulit untuk melukai Lin Haotian sama sekali. Kemanapun dia menyerang, yang ada hanyalah bayangannya. Saat serangannya berulang kali gagal, kemarahan meluap di wajah Shenzhen, dan sedikit ketidaksabaran mulai muncul. Sang jenius bela diri legendaris yang memiliki bakat luar biasa, apakah dia akan terus bersembunyi? Bukankah itu memalukan? Shenzhen mensibir dan sengaja menggunakan provokasi. Dalam pertarungan hidup dan mati, teknik apapun dapat digunakan selama Anda tidak terluka. Lin Haotian tidak berkomentar, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dipermalukan. Mendengar ini, mata Shenzhen sedikit tenggelam. Tampaknya dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Lin Haotian. Seketika, Lin Haotian mengulurkan telapak tangan kanannya, dan batang besi berwarna merah keemasan tiba-tiba muncul di tangannya. Haotian Xuanbang. Mata Shenzhen sedikit menyipit, lalu lengkungan perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia tampak seperti merasa provokasi tadi sangat efektif. Anak ini akhirnya ingin bertarung langsung. Tanpa dia sadari, bahwa Lin Haotian menghindar tadi bukan karena takut dengan serangan lawan. Sebenarnya tujuan sebenarnya adalah untuk menggunakan ini guna mengetahui kekuatan tempurnya secara menyeluruh seperti kekuatan, gerakan badan, dan kecepatannya. Prajurit tingkat 8, kondisi puncak. Dengan tingkat kultivasinya tersebut, ditambah fisiknya yang kokoh dan kekuatannya, ia dapat dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas di bidang yang sama. Ambil langkahku jika kau berani. Shenzhen mendengus dingin, melompat bagaikan seekor harimau, dan menebas kepala Lin Haotian dengan kapak besar di tangannya. Kali ini, Lin Haotian bukan saja tidak mundur, tetapi sebaliknya dia malah menggenggam erat tongkat Haotian Xuan dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke samping tanpa gerakan apapun. Dengan penyuntikan kekuatan spiritual,
seluruh batang tongkat Hao Tianxuan bersinar dengan pola cahaya, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Ledakan. Saat kedua senjata itu bertabrakan, gelombang kekuatan yang sangat dahsyat meletus dan menyapu area tersebut. Serangan antara keduanya tidak melibatkan seni bela diri apapun, tetapi mengandalkan kekuatan sepenuhnya. Kekuatan benturan yang dahsyat menyebabkan kaki Lin Haotian langsung menghantam lantai. Shenzhen melancarkan serangan di udara, tetapi karena dia tidak punya alasan untuk melepaskan kekuatan, dia langsung terlempar ke belakang. Akhirnya, dia menghantam tembok tak jauh dari situ dengan keras sebelum dia berhenti mendadak. Engah. Akan tetapi, di bawah tekanan gravitasi semacam ini, dia pasti menderita cedera kedua, darah di dalam badannya bergejolak hebat dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Anak baik, kekuatannya sangat kuat. Melihat pemandangan ini, pupil mata penonton di luar sedikit mengecil. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Shenzhen dari Akademi Kuangling, yang awalnya mereka optimis, akan tersapu oleh tongkat Lin Haotian. Kekuatan dahsyat itu seperti binatang berbentuk manusia. Namun, Shenzhen, yang benar-benar mengalaminya, tidak berpikir demikian. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berdiri lagi dengan sosoknya yang kekar, menatap tongkat Hao Tianxuan di tangan Lin Haotian. Dia tampak seperti telah melihat sesuatu. Karena Shenzhen menemukan bahwa sebagian besar dampak kekuatan tadi tidak berasal dari Lin Haotian sendiri, tetapi dari batang besi. Saat pikirannya berubah, dia menatap kapak di tangannya. Namun, sebuah celah kecil muncul pada bilah kapak tempat ia baru saja bertabrakan dengan tongkat Hao Tianxuan, dan retakan pun muncul di sekitarnya. Harta karun ajaib apakah batang besi itu? Shenzhen tidak dapat menahan rasa terkejutnya dia. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa menghancurkan Lin Haotian dengan mengandalkan keunggulan kekuatannya sendiri. Tetapi sekarang tampaknya ide ini tidak dapat dipungkiri lagi tidak mungkin terlaksana. Karena pada saat ini, tongkat Hao Tianxuan di tangan Lin Haotian malah menghancurkannya. Jika kita terus mengandalkan kekuatan, kita tidak akan bisa memperoleh keuntungan apapun. Satu-satunya pilihan sekarang adalah mengubah strategi dan mengalahkan lawan dengan seni bela diri. Memikirkan hal ini, semangat juang di mata Shenzhen menjadi semakin kuat. Jelaslah bahwa dia juga orang yang tahu bagaimana membedakan situasi pertempuran. Wah, kamu hanya bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk waktu yang singkat. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menahan seranganku selanjutnya. Shenzhen menatap Lin Haotian dengan fanatik dan menyeringai. Setelah dia selesai berbicara, badannya bergetar, dan badannya yang sudah tinggi dan kuat tiba-tiba membengkak. Sinar cahaya merah bergerak cepat di otot-otot di bawah kulitnya. Segera setelah itu, perasaan kekuatan yang luar biasa dahsyat juga melonjak keluar badan Yanshan. Kemudian, dengan teriakan keras Shenzhen, badannya yang kuat tiba-tiba mengembang beberapa kali lipat. Otot-otot keras itu menggeliat dengan pola cahaya merah menyala, memancarkan fluktuasi energi api yang kuat. Bentuknya seperti gunung berapi berbentuk manusia berjalan, dengan lingkaran api mengelilingi badannya. Melihat ini, Lin Haotian sedikit tertegun. Jelas, orang ini juga telah berlatih beberapa seni bela diri binaraga yang kuat. Di luar, Wuling City Square, para anggota Akademi Kuangling pastinya semua memusatkan perhatian mereka pada Shenzhen yang sedang bertarung melawan Lin Haotian. Ketika mereka melihat Shenzhen melakukan seni bela diri badan Yanshan, mata mereka tiba-tiba berkedip. Anak itu sudah Mah Tei, bukankah begitu? Senior Shen sendiri kuat, dan dengan tambahan badan Yanshan, kekuatannya telah meroket beberapa kali lipat. Siapa yang bisa bersaing dengannya di alam yang sama? Cek-cek, dengan satu kapak, anak dari Akademi Tianyan itu mungkin akan dipotong-potong. Melihat proyeksi layar cahaya di langit, para siswa Akademi Kuangling semua mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Kemenangan sudah ditentukan. Seorang instruktur kekar di sebelahnya juga mengangguk diam-diam. Tanpa mereka sadari, ucapan mereka didengar oleh Ying Yuanzi yang berada tidak jauh dari situ. Sekelompok orang idiot. Dia melirik orang-orang itu dan mensibir dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengetahui kartu truf Lin Haotian, Ying Yuanzi mengetahuinya dengan sangat baik. 3 tahun lalu, dia telah memberi Lin Haotian satu set seni bela diri. Transformasi kera binatang adalah sejenis teknik penyempurnaan badan seperti binatang. Setelah dilakukan,
Peningkatan kekuatannya tidak kalah dengan apa yang disebut badan Yanshan. Di bawah tatapan banyak orang, wajah Lin Haotian tidak menunjukkan emosi sama sekali. Wah, di bawah badan Yanshanku, kamu bahkan tidak bisa membawa satu kapak pun. Shenzhen menyeringai dan menatap Lin Haotian, tampak sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri yang meningkat. Dan dalam bentuk ini, suaranya menjadi lebih tebal. Suara yang berat dan kaya bergema pelan di medan perang yang tertutup. Satu kapak, kurasa tidak. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit ejekan di matanya. Seketika pikirannya tenggelam dan dia langsung mengerahkan saripati darah kera naga dalam badannya. Transformasi kera naga. Dalam sekejap, badannya tiba-tiba membengkak. Kalau diperhatikan lebih teliti, meridian dan pembuluh darah di bawah kulitnya menggeliat liar bak naga. Dengan setiap gerakan, aura kuat dari badan Lin Haotian akan terus meningkat. Fiuh. Pada saat yang sama, sebuah tanduk juga muncul dari dahinya. Tanduk ini merupakan ciri khas kera naga purba. Itu dipenuhi dengan rune, seperti mahakarya langit dan bumi, magis dan alami. Samar-samar, ada fluktuasi energi yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, wajah Shenzhen berubah drastis, dengan keterkejutan di matanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lin Haotian juga mengetahui seni bela diri pelatihan fisik. Dan ini adalah teknik transformasi binatang yang paling sulit untuk dipraktikkan. Aura kekerasan semacam itu bahkan lebih kuat dari badan Yanshan-nya. Jika Lin Haotian tidak sengaja menyembunyikan trik dan langsung berubah menjadi manusia naga, reaksinya mungkin akan lebih kuat. Seberapa besar rasa percaya dirimu sekarang? Bisakah kau menghancurkanku dengan satu gerakan? Lin Haotian berkata dingin dengan sepasang mata merah menyala yang penuh dengan keganasan. Saat dia berbicara, dua taring di sudut mulutnya terlihat, membuatnya tampak semakin ganas. Pertanyaan ini langsung menghapus ekspresi percaya diri Shenzhen sebelumnya. Matanya sedikit menggelap saat dia menatap sosok mengerikan Lin Haotian, dan ekspresi serius perlahan muncul di wajahnya. Seketika, jejak kekejaman terpancar di matanya, dan dia mendengus marah, "Kalau begitu, mari kita coba." Setelah dia selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya keras ke tanah dan tiba-tiba melompat berdiri. Ledakan, kapak raksasa di tangannya, dengan cahaya merahnya yang melonjak hebat, berubah menjadi bayangan kapak yang menyala-nyala. Bayangan kapak membelah langit. Dengan suara gemuruh, bayangan kapak yang mengembun pada kapak raksasa itu tiba-tiba terbelah menjadi puluhan bagian. Seolah-olah untuk menebus konfrontasi verbal yang baru saja terjadi, Shenzhen niscaya tidak menahan diri sama sekali dalam serangan ini, mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Saat puluhan bayangan kapak terbelah, cahaya merah besar itu tiba-tiba dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Tepat di bawah kendali Shenzhen, bayangan kapak raksasa itu menutupi bagian vital Lin Haotian dan menebas kepalanya dengan dahsyat. Melihat ini, mata Lin Haotian sedikit gelap. Sederhananya, mustahil untuk menahan semua serangan bayangan kapak ini. Satu-satunya strategi adalah menggunakan satu titik untuk memecahkan semuanya. Misalnya, ketika menyerang suatu formasi, jika Anda dapat menemukan titik kunci di mana pusat formasi tersebut berada, menghancurkan formasi tersebut niscaya akan jauh lebih mudah. Itu ada di sana. Saat pikiran Lin Haotian berputar, matanya berkedip liar, dan segera dia mengunci bayangan kapak merah raksasa di tengahnya. Shenzhen melayang dalam bayangan kapak ini. Jelaslah, ini adalah sumber kekuatan ofensif. Ledakan. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Haotian memegang tongkat Haotian Xuan di tangannya, menyerbu dan menyerang dengan ganas. Dalam wujud binatang transformasi kera naga, Lin Haotian tampaknya telah mengerahkan sepenuhnya kekuatan sejati tongkat hitam Haotian. Pada tongkat itu, pola-pola cahaya berkelok-kelok cepat, lalu cahaya itu meledak keluar, mengembang membentuk lingkaran, mengembun menjadi bayangan tongkat besar, memancarkan kekuatan dahsyat dan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Ledakan. Di udara, kapak dan tongkat saling bertabrakan, dan tiba-tiba terdengar ledakan yang mengejutkan. Serangkaian badai kekuatan spiritual yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari pusat tabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Bang bang bang. Di ruang sekitarnya, saat riak-riak listrik menyapu, suara ledakan gas yang mendebarkan terdengar. Tanah di panggung pertempuran dan tembok sekelilingnya juga mulai retak inci demi inci pada saat ini,
memperlihatkan retakan yang mengejutkan. Untungnya, bangunan di sini dibuat dengan sangat kokoh. Jika tidak, seluruh medan perang akan runtuh dalam konfrontasi ini. Retakan, tongkat hitam Haotian dan kapak raksasa membentuk konfrontasi. Di bawah benturan yang kuat, batang itu bengkok menjadi bentuk busur, dan terdengar suara aneh berupa tekanan dan perubahan bentuk. Bentuknya tampaknya tidak mampu menahan beban dan bisa saja pecah sewaktu-waktu. Akan tetapi, meskipun tampak seperti itu di permukaan, bahan dari tongkat Haotian Xuan sebenarnya adalah logam yang sangat langka, yang tebal dan kuat. Tingkat dampak ini belum mencapai titik yang dapat menghancurkannya. Namun, saat ini, kebuntuan ini tidak menguntungkan bagi Lin Haotian. Karena, di bawah kendali Shenzhen, lusinan bayangan kapak di sekitarnya telah berubah arah dan semuanya menebas ke arah Lin Haotian. Meledak. Menyadari hal ini, Lin Haotian berteriak dengan dingin, dan seluruh kekuatan spiritual dalam badannya melonjak keluar dan dengan liar mengalir ke dalam tongkat Haotian Xuan. Ledakan. Dalam sekejap, tongkat misterius Haotian tiba-tiba tegak lurus, dan sebuah kekuatan yang amat mengerikan menyeruak keluar. Yang terdengar hanya suara ledakan yang keras. Kapak raksasa itu meledak berkeping-keping dalam sekejap, dan puluhan bayangan kapak di sekitarnya juga tiba-tiba meledak sebagai tanggapan. Segera setelah itu, tongkat hitam Haotian terus bergerak maju dengan kuat dan menghantam Shenzhen dengan keras. Retakan. Saat batang besi itu menyentuh badan, terdengar suara tulang retak. Shenzhen menjerit dan terbang mundur. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, seluruh badannya terpelintir dan lemas di tanah, darah mengalir dari mulutnya. Dengan cedera seperti itu, dia kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Lin Haotian bertanya pada Shenzhen dengan tatapan dingin. Aku menyerah. Menghadapi pertanyaan Lin Haotian, wajah pucat Shenzhen sedikit tertegun, dan dia berkata dengan lemah. Meskipun dia sangat enggan mengatakan ini, dia sangat menyadari luka-lukaannya sendiri saat itu. Tulang rusuk pada dada hampir retak-retak. Mengenai organ dalamnya, untungnya, pada saat kritis tadi, dia mengerahkan sejumlah besar energi spiritual untuk pertahanan. Meskipun dia tidak menderita luka fatal, dia menderita beberapa luka dalam akibat hantaman hebat tongkat Haotian Xuan. Kalau kita terus-menerus bertempur, kita bisa mengalami pendarahan dalam dan terancam kematian. Selain itu, peluang untuk mengalahkan Lin Haotian sangat tipis. Daripada begitu, lebih baik mengakui kekalahan saja. Memikirkan hal ini, Shenzhen menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bersambung.